Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sahabatku, pernah tidak kalian merasa diremehkan oleh keluarga pasangan hanya karena materi? Cerita kali ini benar-benar menguras air mata dan memberi kita pelajaran berharga tentang siapa sebenarnya yang tulus mencintai kita di akhir hayat. Bayangkan, selalu dihina sebagai menantu miskin. Tapi saat ibu mertua meninggal dunia, justru hal mengejutkan terjadi di tengah mati lampu dan hujan deras. Apa yang sebenarnya disembunyikan sang mertua di genggaman tangan terakhirnya? Sebelum kita masuk ke kisah yang penuh haru ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe ya. Dan mari kita saling sapa di bawah. Coba tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman satu kota yang juga lagi nonton bareng kita sekarang. Sudah siap tisunya? Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Suara motor tua Andre menderu pelan saat memasuki halaman rumah besar bercat putih itu. Di sana, sudah terparkir dua mobil mewah mengkilap milik Mas Tio dan Mbak Lilis. Umi menghela napas panjang, mengeratkan pegangannya pada bungkusan plastik di pangkuannya. Di dalamnya ada kue lapis legit dan lemper ayam yang sudah ia buat sejak subuh tadi. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena dinginnya angin sore, melainkan karena rasa cemas yang selalu menghantui setiap kali harus berkunjung ke rumah mertuanya. "Sudah siap?" tanya Andre sambil melepas helm. Wajah suaminya itu tampak lelah. Andre tahu betul apa yang akan dihadapi istrinya di dalam sana. Namun sebagai anak bungsu yang tidak punya kuasa, ia seringkali tak berdaya. Umi mengangguk mantap sambil memaksakan senyum. "Siap, Mas. Yuk, Ibu pasti sudah menunggu." Begitu pintu depan terbuka, hawa dingin AC langsung menyergap kulit, kontras dengan keringat yang membasahi dahi Umi setelah perjalanan jauh naik motor. Di ruang tamu yang megah, gelak tawa terdengar riuh. Mas Tio, kakak sulung Andre yang seorang pengusaha properti, sedang duduk santai dengan kaki menyilang. Di sebelahnya, istrinya yang tampil glamor sibuk memamerkan perhiasan baru. Sementara Mbak Lilis, kakak kedua yang merupakan sosialita papan atas, sedang memijit-mijit bahu Busri. Akhirnya datang juga si bungsu, celetuk Mas Tio tanpa beranjak dari sofa empuknya. Tatapannya meremehkan saat melihat Andre dan Umi masuk. "Kirain motor bututmu mogok di jalan, Andre." Andre hanya tersenyum kecut, lalu mencium tangan kakaknya itu. Umi mengikuti di belakang, menyalami satu persatu kakak iparnya, meski sambutan mereka sangat dingin. Tangan Mbak Lilis bahkan langsung ditarik cepat-cepat setelah bersentuhan dengan tangan Umi, seolah-olah Umi membawa virus penyakit. Umi kemudian bersimpuh di dekat kaki Busri yang duduk di kursi goyang kebesarannya. Wanita tua itu menatap Umi dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan tajam yang tak pernah bersahabat. "Assalamualaikum, Bu. Maaf kami terlambat sedikit tadi di jalan macet," ucap Umi lembut sambil mencium tangan keriput mertuanya. Busri hanya mendengus kasar, menarik tangannya. "Alasan saja. Bilang saja motor kalian itu lelet." Umi menelan ludah, mencoba menahan rasa perih di hatinya. Ia lalu mengangkat bungkusan plastik yang dibawanya. Dengan hati-hati, ia meletakkannya di atas meja kaca yang sudah penuh dengan barang-barang mewah. Ada tas bermerek dari Mbak Lilis, dan kotak berisi suplemen kesehatan impor dari Mas Tio. Bungkusan plastik Umi terlihat sangat menyedihkan di antara barang-barang mahal itu. "Ini, Umi bawakan kue lapis legit kesukaan Ibu. Umi buat sendiri dari subuh. Bu, gulanya sedikit, jadi aman buat Ibu," kata Umi penuh harap. Belum sempat Busri menjawab, Mbak Lilis sudah tertawa sinis. Ia menjimpit ujung plastik bungkusan Umi dengan dua jari, seolah jijik. "Aduh, Umi, kamu ini nggak lihat meja sudah penuh barang mahal? Masa ditaruh makanan beginian? Berminyak tahu. Nanti taplak meja Ibu yang sutra ini kotor kena minyak gorenganmu." "Iya tuh," sahut Mas Tio sambil menyeruput kopinya. "Lagian zaman sekarang kok bawa makanan pasar. Ibu itu butuhnya vitamin mahal, kayak yang aku bawa itu, harganya 3 juta satu toples. Biar sehat. Kalau makan tepung sama gula terus, kapan sehatnya?" Wajah Umi memerah menahan malu. Ia melirik Andre, berharap suaminya membela. Tapi Andre hanya menunduk, memainkan kunci motor di tangannya.
Andre adalah tipe suami yang takut ribut, dan ketidakberdayaan Andre itulah yang sering membuat Umi menjadi sasaran empuk di rumah ini. Sudah. Suara Bu Sri meninggi, membuat ruangan hening seketika. Mata tua Bu Sri menatap nanar ke arah kue buatan Umi. Tanpa perasaan, tangan Bu Sri menggeser kasar bungkusan itu hingga hampir jatuh ke lantai. Singkirkan itu ke dapur. Berikan ke pembantu saja, perintah Bu Sri ketus. Lidahku sudah tidak cocok makan makanan murahan begitu. Nanti kolesterolku naik. Kamu ini memang menantu yang tidak punya otak. Sudah tahu mertua tua, malah dikasih racun gula. Tapi Bu, ini Umi pakai gula khusus. Umi mencoba membela diri dengan suara bergetar. Diam kamu, bentak Bu Sri. Jangan membantah. Lihat tuh kakak-kakak iparmu. Lilis bawakan tas kulit dari Eropa, Tio bawakan obat herbal dari Cina. Kamu, cuma bawa kue lengket yang bikin tangan kotor. Dasar menantu paling miskin. Bisanya cuma nyusahin, datang cuma numpang makan, bawaannya pun tak berharga. Kata-kata, menantu paling miskin, itu bagaikan petir yang menyambar hati Umi. Rasanya sakit sekali, lebih sakit daripada ditampar. Umi menunduk dalam-dalam, air matanya sudah menggenang di pelupuk mata tapi ia tahan sekuat tenaga agar tidak tumpah. Ia tidak mau terlihat lemah di depan mereka yang sombong ini. Bu, jangan begitu dong sama Umi. Andre akhirnya bersuara, walau pelan dan ragu-ragu. Halah, kamu juga sama saja. Andre, semprot Bu Sri, kamu laki-laki tidak becus cari uang. Istrimu itu diajari biar pinter cari duit, bukan cuma pinter di dapur bikin kue kampung. Lihat Tio. Lihat Lilis, mereka sukses. Kalian berdua ini memang pasangan serasi, sama-sama bikin malu keluarga. Mas Tio tertawa mengejek. Makanya Andre, kalau kerja itu pakai otak, jangan pakai otot doang. Istrimu juga, suruh kerja apa kek? Jadi babu di rumah orang juga lumayan gajinya daripada bikin kue nggak jelas. Hati Umi hancur lebur. Ia segera bangkit, mengambil bungkusan kuenya yang teronggok mengenaskan di pinggir meja. Maafkan Umi, Bu. Umi bawa ke belakang dulu, ucapnya lirih. Umi berjalan cepat menuju dapur, meninggalkan ruang tamu yang penuh tawa penghinaan. Di dapur yang sepi, barulah pertahanannya runtuh. Umi menangis tanpa suara sambil memeluk rantang kuenya. Ia menatap kue lapis yang ia buat dengan penuh cinta. Setiap lapisnya ia susun dengan doa agar mertuanya sehat dan luluh hatinya. Namun ternyata, cinta dan ketulusan tidak ada harganya di rumah ini jika tidak dibungkus dengan uang dan kemewahan. Di ruang tamu, Bu Sri masih terus membanding-bandingkan kekayaan anak-anaknya, sementara Andre hanya diam membatu, tak mampu mengangkat wajahnya. Malam itu, di rumah megasang mertua, Umi kembali merasakan betapa dinginnya menjadi orang asing di tengah keluarga sendiri. Namun, Umi tidak tahu bahwa takdir sedang merajut kisah lain yang akan membalikan semua kesombongan itu dalam waktu dekat. 2 minggu setelah kejadian menyakitkan di ruang tamu itu, telepon genggam Andre berdering nyaring di tengah malam buta. Kabar buruk datang bagaikan petir di siang bolong. Bu Sri ditemukan pingsan di kamar mandi oleh pembantunya. Andre dan Umi bergegas memacu motor membelah jalanan sepi menuju rumah sakit. Di sana, dokter menjatuhkan vonis yang membuat lutut Andre lemas. Bu Sri terkena serangan stroke berat. Sebagian tubuhnya lumpuh dan ia membutuhkan perawatan intensif sepanjang waktu. Setelah masa kritis berlalu dan Bu Sri diperbolehkan pulang, sebuah sidang keluarga digelar di ruang tengah rumah mewah itu. Suasananya tegang. Mas Tio duduk sambil terus mengecek jam tangannya yang mahal, seolah waktunya terbuang sia-sia berada di sana. Mbak Lilis sibuk membalas pesan di ponselnya, wajahnya tampak gusar. Sementara itu, Bu Sri terbaring lemah di ranjang khusus yang diletakkan di kamar bawah. Matanya masih bisa melirik tajam meski mulutnya kini miring dan sulit bicara jelas. Dokter bilang ibu butuh pendampingan 24 jam. Harus ada yang menyuapi, memandikan, dan mengganti popok. Mas Tio membuka pembicaraan tanpa menatap ibunya. Jelas aku tidak bisa. Proyek apartemen di pusat kota sedang masuk tahap akhir. Aku bisa rugi miliaran kalau meninggalkannya hanya untuk urusan domestik begini. Sewa perawat saja, nanti aku yang bayar sebagian. Enak saja sewa perawat. Selam Mbak Lilis cepat.
Kalian tahu kan berita viral tentang perawat yang menganiaya orang tua? Aku nggak mau ambil risiko. Tapi aku juga nggak bisa kalau harus merawat ibu sendiri. Lusa aku dan teman-teman arisan sosialita mau berangkat ke Swiss. Tiket dan hotel sudah dibayar lunas. Hangus nanti uangku. Lagian aku jijik kalau harus urus kotoran, aku gampang mual. Hening sejenak. Mata Mas Tio dan Mbak Lilis kemudian serempak tertuju pada satu sosok yang sedari tadi hanya dia menunduk. Umi. Nah, kebetulan kan, kata Mas Tio dengan nada yang dibuat-buat ramah. Umi kan di rumah saja, tidak kerja kantoran. Waktunya pasti banyak luang. Daripada cuma diam di kontrakan sempit, mending kalian pindah sementara ke sini. Umi yang urus ibu, Andre tetap kerja seperti biasa. Betul itu. Mbak Lilis menyahut antusias. Lagi pula Umi kan sudah biasa kerjakan pekerjaan rumah tangga kasar. Pasti telaten. Hitung-hitung balas budi sama ibu karena sudah diterima di keluarga ini. Gimana, Umi? Mau kan? Itu bukan pertanyaan, melainkan perintah yang dibungkus paksaan. Andre menatap istrinya dengan pandangan bersalah, namun ia tak berani membantah kedua kakaknya. Umi menarik napas panjang, menatap Busri yang terbaring tak berdaya. Meski hatinya masih perih oleh hinaan mertuanya, rasa kemanusiaannya jauh lebih besar. Iya, Mas, Mbak. Biar Umi yang merawat ibu, jawab Umi pelan namun tegas. Sejak hari itu, kehidupan Umi berubah menjadi perawat tanpa gaji. Merawat Busri ternyata jauh lebih sulit dari bayangan. Stroke tidak membuat lisan Busri menjadi lembut, justru emosinya semakin tidak terkontrol. Ia menjadi sangat rewel dan pemarah. Setiap kali Umi menyuapkan bubur, Busri sering sengaja mengatupkan mulut rapat-rapat atau memalingkan wajah hingga bubur berceceran di spray. Panas. Kamu mau membunuhku ya? Bentak Busri dengan suara pelat saat Umi menyodorkan suapan berikutnya. Padahal bubur itu sudah Umi tiup berkali-kali hingga hangat kuku. Maaf, Bu. Umi tiup lagi ya, ucap Umi sabar. Dasar tidak becus. Sudah miskin, bodoh pula mengurus orang sakit. Caci Busri. Tangannya yang masih bisa digerakkan tiba-tiba menepis mangkuk bubur di tangan Umi. Prang. Mangkuk pecah, bubur panas tumpah mengenai kaki Umi. Umi meringis menahan perih di kakinya yang melepuh. Namun ia tidak marah. Ia segera berjongkok memunguti pecahan beling dan membersihkan lantai. Saat sedang menungging membersihkan lantai itulah, tiba-tiba kepala Umi terasa sangat pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Rasa mual yang hebat mendadak naik ke kerongkongan. Umi buru-buru menutup mulutnya dengan tangan, menahan agar tidak muntah di depan mertuanya. Ia berhenti sejenak, duduk bersimpu di lantai sambil memegangi perut bagian bawahnya yang terasa kram. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Sebenarnya Umi sudah terlambat datang bulan 2 bulan, dan ia menduga dirinya hamil. Namun, ia sengaja merahasiakan ini dari Andre maupun keluarga besar. Ia takut jika ia hamil, ia akan dituduh semakin membebani Andre secara ekonomi, atau dituduh hamil hanya untuk mengincar warisan agar anaknya dapat bagian. Kenapa kamu? Mau mati juga? Suara Busri terdengar ketus dari atas ranjang. Umi mendongak, wajahnya pucat pasi. Tidak, Bu, cuma masuk angin sedikit. Namun, reaksi Busri sungguh di luar dugaan. Wanita tua itu tidak berteriak lagi. Mata tuanya yang biasanya penuh kilatan amarah, kini terpaku lurus ke arah perut Umi. Tatapannya tajam, menyelidik, lalu perlahan turun ke tangan Umi yang secara naluriah melindungi perutnya. Ada hening yang panjang di antara mereka. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Busri menatap wajah Umi yang kelelahan, lalu kembali menatap perut itu. Sorot matanya berubah. Bukan benci, bukan juga kasih sayang, melainkan sebuah tatapan nanar yang sulit diartikan. Seolah-olah Busri sedang memindai sebuah rahasia besar yang disembunyikan menantunya. Bersihkan cepat. Baunya bikin aku mau muntah, kata Busri akhirnya, membuang muka menghadap tembok. Namun nadanya sedikit berbeda, tidak sekeras tadi. Ada getaran aneh dalam suaranya. Umi segera menyelesaikan bersih-bersihnya dan pamit ke dapur untuk minum air hangat. Ia tidak menyadari, sepeninggalnya dari kamar, Busri kembali menoleh pelan. Tangan keriput mertuanya itu terangkat sedikit, seolah ingin menggapai sesuatu di udara,
lalu air mata menetes dari sudut mata tuanya membasahi bantal. Bu Sri tahu. Insting seorang ibu tidak pernah salah. Ia tahu ada nyawa lain yang sedang tumbuh di rahim menantu yang selalu ia hina itu. Dan pengetahuan itu membuat batin Bu Sri bergejolak hebat dalam diamnya yang lumpuh. Langit sore itu tampak kelabu, seolah turut merasakan mendungnya suasana di dalam kamar Bu Sri. Kondisi wanita tua itu menurun drastis sejak pagi. Napasnya terdengar berat dan tersengal-sengal, seperti ada beban berat yang menindih dadanya. Monitor alat medis sederhana yang dipinjam Andre berbunyi dengan irama yang tidak beraturan. Umi tidak berani beranjak sedikitpun dari sisi ranjang. Ia terus membasahi bibir mertuanya yang kering dengan kapas basah, sambil melantunkan ayat-ayat suci dengan suara bergetar. "Mas, pulang sekarang ya. Ibu kondisinya beda, napasnya pendek sekali," ucap Umi lewat telepon kepada Andre dengan suara panik. Andre langsung menyanggupi untuk segera izin dari kantor. Setelah menutup telepon Andre, tangan Umi dengan gemetar menekan nomor Mas Tio. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua baru diangkat, itu pun dengan nada kesal. "Apa sih, Umi? Aku lagi meeting sama investor dari Jepang. Jangan ganggu dulu kalau nggak penting," bentak Mas Tio di ujung sana. "Mas, tolong datang sekarang. Ibu kritis, Mas." Takutnya ibu nggak kuat, mohon Umi setengah menangis. "Ah, kamu ini panikan. Kemarin juga kritis tapi sembuh lagi. Tunggu 1 jam lagi sampai deal ini selesai." Nanggung. Klik. Sambungan diputus sepihak. Umi menelan ludah pahit, lalu mencoba menghubungi Mbak Lilis. Nada sambung terdengar lama, berpadu dengan suara napas Bu Sri yang makin memberat grog-grog. "Halo? Aduh, kenapa sih telepon terus? Gue lagi treatment wajah nih, maskernya belum kering." Suara Mbak Lilis terdengar cempreng. "Mbak, Ibu Sakaratul mau tolong ke sini." "Mbak," suara Umi tercekat. "Hah? Serius kamu? Jangan nakut-nakutin ah." Ya sudah, gue bilas dulu. Tapi macet lo jam segini." Jawabannya terdengar tanpa empati, seolah kematian ibunya hanyalah gangguan jadwal harian. Umi meletakkan ponselnya, kembali menggenggam tangan Bu Sri yang mulai dingin. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga mertuanya. "Bu, ikhlaskan ya, Bu. Umi ada di sini. Sebut asma Allah, Bu. La ilaha illallah." Bisik Umi lembut, air matanya menetes jatuh ke pipi keriput Bu Sri. Mata Bu Sri yang sayu terbuka perlahan. Ia menatap Umi lekat-lekat. Tidak ada lagi sorot kebencian di sana, hanya ada tatapan lelah dan pasrah. Bibirnya bergerak-gerak ingin mengucapkan sesuatu, tapi suaranya tak keluar. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak lemah, mencari-cari tangan Umi, lalu meremasnya sekuat tenaga sisa hidupnya. Namun kemudian, tangan itu terlepas dari tangan Umi dan beralih mencengkeram erat ujung selimut di dadanya sendiri, lalu kaku dalam posisi mengepal. Satu tarikan napas panjang terakhir terdengar, diikuti hembusan pelan yang seolah melepaskan semua beban duniawi. Tubuh Bu Sri terkulai lemas. Hening. Hanya suara rintik hujan yang mulai turun di luar jendela. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tangis Umi pecah seketika. Ia memeluk tubuh kaku mertuanya, merasakan kehangatan yang perlahan memudar. Andre tiba 5 menit kemudian, berlari masuk dengan napas memburu, dan langsung ambruk bersimpu di samping ranjang saat menyadari ia terlambat. Ia menangis terseduh-seduh menciumi kaki ibunya. 1 jam kemudian, barulah suara mobil mewah terdengar menderu di halaman. Mas Tio dan Mbak Lilis masuk hampir bersamaan. Wajah mereka tidak menyeratkan kesedihan mendalam layaknya anak yang kehilangan ibu kandung. Mas Tio bahkan masih sibuk melonggarkan dasinya, sementara Mbak Lilis sibuk membenarkan tatanan rambutnya yang terkena angin. "Ibu sudah nggak ada?" tanya Mas Tio datar, berdiri di ambang pintu kamar tanpa mendekat. Umi mengangguk pelan sambil menyeka air mata. Ia baru saja selesai menutup mata jenazah dan mengikat rahangnya dengan kain batik panjang. Bukannya mendekat untuk mencium kening jenazah atau mendoakan, Mbak Lilis justru memindai sekeliling kamar dengan mata awas. Tatapannya tertuju pada lemari kayu jati besar di sudut kamar. "Kunci lemari ibu mana, Andre?" tanya Mbak Lilis tiba-tiba, memecah suasana duka dengan pertanyaan yang sangat tidak pantas. Andre mendongak, matanya merah dan basah.
Mbak Lilis ngomong apa sih? Ibu baru saja meninggal, Mbak. Jenazahnya saja belum dimandikan. Loh, justru itu. Selama Mastio melangkah masuk melewati jenazah ibunya begitu saja menuju meja rias. Kita harus amankan aset-aset berharga sebelum banyak pelayat datang. Nanti kalau tetangga pada masuk, bisa bahaya kalau ada barang hilang. Umi, kamu lihat kunci brankas ibu nggak? Umi terperangah. Dadanya sesak melihat kelakuan kakak-kakak iparnya. Umi nggak tahu, Mas. Umi nggak pernah lancang buka-buka barang ibu. Halah, bohong, cibir Mbak Lilis. Ia mulai membuka laci-laci meja rias dengan kasar, menimbulkan suara gaduh. Kamu kan yang tiap hari bersihin kamar ini. Pasti kamu tahu di mana ibu simpan perhiasannya. Cincin berlian ibu yang dipakai arisan bulan lalu mana? Kok nggak ada di jari jenazah? Mbak Lilis tanpa rasa takut atau hormat, meraih tangan kiri jenazah Busri, mengangkatnya, lalu melepaskannya begitu saja saat melihat jari-jari itu kosong. Tangan jenazah itu terhempas kembali ke kasur dengan bunyi buk yang menyayat hati. Astagfirullah, Mbak, teriak Andre, bangkit berdiri dengan wajah merah padam. Itu jenazah ibu, Mbak, hormati sedikit. Jangan diperlakukan kayak barang. Heh, Andre, kamu jangan naif. Mastio berbalik, menunjuk muka adiknya. Kita ini bicara realistis. Ibu sudah meninggal, hartanya harus jelas larinya kemana. Jangan sampai ada tikus yang nyelip ngambil kesempatan dalam kesempitan. Matanya melirik sinis ke arah Umi. Umi hanya bisa menunduk, meremas ujung bajunya. Ia sakit hati dituduh demikian, padahal ialah yang membersihkan kotoran Busri setiap hari. Namun ia memilih diam demi menghormati jenazah. Rumah ini, Mastio menatap langit-langit kamar sambil berkacak pinggang. Lokasinya strategis. Kalau dijual sekarang, pasaran tanah di sini lagi naik gila-gilaan. Bisa laku 5 miliar ini. Kita bagi 3, tapi ya bagianku harus lebih besar karena aku anak tertua laki-laki. Enak aja, protes Mbak Lilis, berhenti menggeledah lemari baju. Bagi rata dong. Gue kan juga butuh suntikan dana buat butik gue yang lagi sepi. Pokoknya sertifikat tanah harus ketemu malam ini juga. Perdebatan tentang uang, tanah, dan perhiasan terus bergulir panas di atas kepala jenazah Busri yang masih hangat. Mereka berisik, saling klaim, dan saling curiga. Andre kembali duduk bersimpuh, menutup telinganya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara melihat kelakuan saudara-saudaranya. Sementara itu, Umi perlahan menarik kain jarik untuk menutup seluruh tubuh jenazah Busri hingga ke wajah. Dalam hati, ia merasa kasihan luar biasa pada mertuanya. Semasa hidup diagung-agungkan karena hartanya, namun di detik kematiannya, tubuhnya diabaikan demi memperebutkan harta yang ditinggalkan. Umi menatap gundukan di balik kain itu, tepat di bagian dada di mana tangan kanan Busri masih mengepal kaku di dalam sana. Umi bertanya-tanya, apa yang membuat genggaman itu begitu kuat hingga akhir hayat. Namun ia membiarkannya, menjaga rahasia terakhir sang mertua dari serbuan serakah anak-anak kandungnya sendiri. Jam dinding besar di ruang tengah berdentang 11 kali. Malam semakin larut dan udara di luar terasa kian berat, seolah alam sedang menahan napas menunggu badai. Di dalam rumah mewah Busri, kesunyian yang mencekam mulai merayap, menggantikan keributan perebutan harta yang sempat terjadi beberapa jam lalu. Para tetangga yang sempat melayat sejenak untuk mengucapkan belasungkawa sudah pulang ke rumah masing-masing, menyisakan keluarga inti yang kini harus menghadapi malam pertama bersama jenazah. Jenazah Busri masih dibaringkan di atas ranjang di kamar pribadinya yang luas. Sesuai adat, jenazah tidak boleh ditinggalkan sendirian. Harus ada yang terjaga untuk membacakan doa atau sekadar menemani agar tidak kesepian di malam pertamanya berpulang. Namun, kewajiban moral ini tampaknya menjadi beban berat bagi anak-anak kandungnya yang terbiasa hidup nyaman. Mbak Lilis gelisah duduk di kursi kayu di dekat pintu kamar. Berkali-kali ia mengipas-ngipaskan tangannya di depan hidung dengan wajah jijik. Aroma kapur barus dan melati yang mulai ditebarkan di sekitar jenazah, rupanya sangat mengganggu penciumannya yang sensitif. Aduh, sumpah deh, baunya bikin kepala gue pusing, keluh Mbak Lilis sambil memijat pelipisnya. Ini AC kamarnya ibu dinyalain gak sih? Kok gerah banget rasanya? Apa jangan-jangan?
Matanya melirik ngeri ke arah jenazah yang tertutup kain jarik. Apa hawanya jadi panas karena ada mayat? Hus! Ngaco kamu, Lis, tegur Mas Tio, meski ia sendiri tampak tidak nyaman. Ia duduk di sofa pojok sambil terus menatap layar ponselnya, menghindari melihat ke arah ranjang ibunya. Tapi bener juga sih, hawanya nggak enak. Lembab dan bikin merinding. Aku dari tadi ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari sudut lemari itu. Andre yang duduk bersila di atas karpet tepat di samping ranjang jenazah, menghentikan bacaan surat Yasinnya sejenak. Ia menatap kedua kakaknya dengan pandangan lelah dan kecewa. Mas, Mbak, ini ibu kita sendiri loh. Masa takut sama jenazah orang tua yang melahirkan kita? Temani Andre di sini, gantian ngaji, pinta Andre lirih. Mbak Lilis langsung berdiri, menyambar tas mewahnya. Sorry ya, Andre. Gue bukannya nggak mau, tapi gue tuh penakut parah. Lo tahu kan gue nggak pernah bisa lihat hal-hal mistis? Daripada gue histeris atau kesurupan di sini, mending gue menghindar. Lagian besok pagi-pagi buta gue harus kelihatan fresh buat nyambut pelayat VIP. Nggak lucu kalau mata gue bengkak kurang tidur. Mas Tio ikut bangkit, meregangkan otot punggungnya. Iya, Andre. Lagian besok urusan pemakaman itu ribet. Perlu tenaga ekstra buat urus administrasi kuburan, tenda, catering. Kalau kita semua begadang, besok siapa yang urus? Kamu kan gak biasa handle acara besar. Biar aku sama Lilis istirahat di kamar tamu depan. Di sana AC-nya dingin dan jauh dari suasana inilah. Tapi Mas. Andre mencoba menahan, namun Mas Tio sudah mengangkat tangan tanda tak mau dibantah. Sudah. Kamu sama istrimu kan sudah biasa hidup susah. Biasa begadang nungguin ibu sakit kemarin-kemarin. Jadi sekalian saja lanjutin malam ini. Toh, hitung-hitung amal jariah buat kalian. Ucap Mas Tio enteng, lalu melangkah keluar kamar tanpa menoleh lagi ke arah jenazah ibunya. Mbak Lilis menyusul dengan langkah cepat, setengah berlari kecil seolah dikejar hantu. Titip ibu ya, Umi. Jangan lupa dupanya dijaga jangan sampai mati, entar bau mayatnya nyebar. Serunya sebelum menghilang di balik pintu. Pintu kamar tertutup pelan. Hening kembali meraja. Kini, di kamar yang luas dan remang-remang itu, hanya tinggal mereka bertiga. Andre, Umi, dan jenazah Busri. Andre menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya terguncang hebat. Tangis yang ia tahan sejak tadi akhirnya pecah dalam diam. Bukan hanya tangis kehilangan ibu, tapi tangis rasa malu dan sakit hati melihat perlakuan saudara-saudaranya terhadap jenazah ibunya sendiri. Umi menggeser duduknya mendekat ke arah suaminya. Tangannya yang hangat mengusap punggung Andre dengan lembut. Ia tidak berkata apa-apa karena tahu tidak ada kata yang bisa menghibur luka hati suaminya saat ini. Maafkan kakak-kakakku ya, Dek, isa Andre disela tangisnya. Kasihan ibu, punya anak sukses, punya rumah gedongan, tapi di malam pertamanya, cuma ditemani anak bungsunya yang gagal dan menantu yang selalu dia hina. Umi menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca menatap gundukan tubuh kaku di atas ranjang. Jangan ngomong gitu, Mas. Ibu nggak sendirian. Ada kita. Mungkin ini cara Allah ngasih kesempatan kita berbakti untuk yang terakhir kali, tanpa gangguan mereka. Umi kemudian bangkit, membetulkan letak kain jarik yang sedikit tersingkap di bagian kaki Busri. Ia menatap wajah tertutup itu dengan perasaan campur aduk. Dulu, kamar ini adalah neraka baginya. Tempat di mana ia sering dibentak, dimaki, dan direndahkan saat menyuapi atau membersihkan kotoran. Tapi malam ini, kamar ini terasa sunyi dan menyedihkan. Umi membayangkan betapa kesepiannya Busri semasa hidup di tengah gelimang harta ini, dikelilingi anak-anak yang hanya peduli pada warisannya. Mungkin itu sebabnya Busri menjadi keras dan galak, sebagai bentuk pertahanan diri dari kekecewaan. Ibu istirahat yang tenang ya, bisik Umi pelan di dekat telinga jenazah. Anak-anak ibu yang kaya sedang tidur nyenyak di kamar ber-AC. Tapi Umi janji, Umi dan Mas Andre nggak akan ninggalin ibu sendirian di sini sampai pagi. Umi akan jaga ibu, seperti Umi jaga ibu waktu sakit. Di luar, angin mulai bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon mangga di samping rumah, hingga menimbulkan suara kretek-kretek yang beradu dengan jendela kaca. Kilat menyambar sekilas, menerangi ruangan yang temaram dengan cahaya putih menyilaukan,
diikuti gemuruh guntur di kejauhan. Tanda-tanda hujan badai mulai terlihat. Malam itu terasa sangat panjang, dan Umi merasa, malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ada rahasia yang masih tersembunyi rapat di ruangan itu, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Hujan yang semula hanya rintik-rintik kini berubah menjadi badai yang mengamuk. Langit seolah tumpah ruah, menumpahkan air bah yang menghantam atap genteng rumah tua itu dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Angin kencang meliuk-liuk di lorong-lorong rumah, menimbulkan suara siulan panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Tirai jendela kamar Busri berkibar-kibar liar meski jendela sudah ditutup rapat, menandakan betapa kencangnya angin di luar sana yang berusaha menerobos masuk. Di sudut kamar, Umi merapatkan jaket tipisnya. Hawa dingin semakin menusuk tulang, bukan hanya karena AC yang masih menyala, tapi juga karena aura kematian yang terasa semakin pekat di tengah badai malam Jumat ini. Andre yang duduk di sebelahnya tampak terkantuk-kantuk, kepalanya beberapa kali terangguk berat, namun ia segera tersentak bangun setiap kali suara petir menggelegar membelah langit. "Minum dulu, Mas," bisik Umi sambil menyodorkan botol air mineral. "Wajahmu pucat sekali." Andre menerima botol itu dengan tangan gemetar kedinginan. "Makasih, Dek. Perasaanku nggak enak dari tadi. Hujannya awet banget, mana petirnya sahut-sahutan. Kasihan ibu di malam pertamanya disambut cuaca begini." Belum sempat Umi menjawab, sebuah kilatan cahaya putih menyilaukan menerangi seluruh ruangan selama sepersekian detik, diikuti oleh ledakan guntur yang begitu dahsyat tepat di atas atap rumah. 2 ar. Getarannya bahkan terasa hingga ke lantai keramik tempat mereka duduk. Bersamaan dengan itu, terdengar suara tak yang nyaring dari arah meteran listrik. Lampu kristal di langit-langit berkedip sekali, lalu mati total. Gelap gulita. Seketika itu juga, kamar yang luas itu tenggelam dalam kegelapan yang absolut. Pekat dan mencekam. Cahaya lampu jalan di luar tak mampu menembus masuk karena terhalang tirai tebal dan derasnya hujan. Suara deru hujan kini terdengar semakin dominan, seolah mengepung mereka di dalam kotak hitam raksasa bersama jasad yang membeku. "Astagfirullah, mati lampu," desis Andre panik. Suaranya terdengar lebih keras di tengah kegelapan. Cahaya redup dari layar ponselnya menyala, menyorot wajahnya yang tegang. Bayangan wajah Andre terpantul di cermin lemari, menciptakan siluet yang menyeramkan. "Mas, jangan panik." Umi mencoba menenangkan, meski jantungnya sendiri berdegup kencang. Ia segera menyalakan senter dari ponselnya sendiri, mengarahkan cahayanya ke sekeliling ruangan untuk memastikan keadaan. Cahaya senter itu menyapu perabotan kamar, lemari jati tua, meja rias, dan berakhir menyorot gundukan kain jarik di atas ranjang. Jasad Busri tampak diam tak bergeming, namun dalam sorotan lampu senter yang bergoyang-goyang, bayangan jasad itu di dinding terlihat seolah bergerak membesar. "Sekringnya pasti turun lagi kena petir," gumam Andre sambil berdiri. "Rumah ini instalasinya tua, nggak kuat kalau ada petir besar. Aku harus cek ke belakang buat naikin sekringnya." Umi menahan lengan suaminya. "Mas, hujan deras banget di luar. Tunggu reda saja." "Nggak bisa, Dek. Kalau kelamaan gelap, kasihan jenazah ibu. Lagi pula baterai HP kita tinggal sedikit. Kita butuh lilin. Seingatku ada sisa lilin merah bekas Imlek di laci dapur, atau di gudang belakang dekat kamar pembantu. Aku harus cari." Andre melepaskan tangan Umi perlahan. "Kamu tunggu di sini sebentar ya. Jagain ibu. Aku nggak akan lama. Cuma ke dapur ambil lilin sama cek sekring di garasi." Umi menelan ludah. Ide ditinggal sendirian di kamar ini dalam keadaan gelap gulita sungguh membuatnya gentar. Namun, ia tidak punya pilihan. "Ya sudah, Mas. Hati-hati ya, jangan lari-lari. Lantainya pasti licin." "Iya. Bismillah," ucap Andre. Ia melangkah keluar kamar dengan berbekal cahaya ponsel yang semakin redup. Langkah kakinya terdengar menjauh, lalu hilang ditelan kegelapan lorong rumah yang panjang. Kini, Umi benar-benar sendirian. Ia duduk mematung di kursi samping ranjang. Senter ponselnya ia letakkan di meja nakas dengan posisi berdiri menghadap ke atas, menciptakan pendar cahaya temaram yang justru membuat suasana semakin mistis. Cahaya itu tidak cukup terang untuk menjangkau sudut-sudut kamar yang jauh,
menyisakan area-area gelap yang misterius di pojok ruangan. Hening. Hanya suara napas Umi sendiri yang terdengar memburu, berpacu dengan suara hujan. Aroma kapur baru terasa semakin menyengat hidung, bercampur dengan bau tanah basah yang terbawa angin. Umi memejamkan mata, mencoba berzikir untuk mengusir rasa takut yang mulai merayapi punggungnya. Bayangan tentang cerita-cerita seram jenazah yang bangkit lagi, atau tali pocong yang belum dilepas tiba-tiba berputar liar di kepalanya. Srek, srek. Mata Umi terbuka lebar. Napasnya tercekat. Itu bukan suara hujan. Suara itu berasal dari dalam kamar. Bunyinya seperti plastik atau kertas yang diremas, atau mungkin kain yang bergesekan dengan benda keras. Umi menajamkan pendengarannya, tubuhnya kaku tak berani bergerak. Matanya menyisir ruangan dengan waspada. Kresek, du. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dan yang membuat darah Umi berdesir hebat adalah sumber suaranya. Bunyi itu bukan datang dari jendela, bukan dari pintu, melainkan dari arah meja rias besar yang berada tak jauh dari posisi kepala jenazah Busri. Jantung Umi serasa mau copot. Ia teringat Busri yang baru saja meninggal beberapa jam lalu. Apakah arwah ibu masih ada di sini? Ataukah ada sesuatu yang lain? Dengan memberanikan diri, Umi meraih ponselnya. Tangannya gemetar hebat saat ia mengarahkan sorot senter ke arah sumber suara. Cahaya putih itu membelah kegelapan, menyapu lantai marmer yang dingin. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Umi menghela napas lega sesaat. Mungkin hanya tikus. Pikirnya menghibur diri. Rumah besar ini memang kadang didatangi tikus got kalau hujan besar. Namun, baru saja ia hendak menurunkan ponselnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara langkah kaki yang terseret-seret pelan. Bukan langkah tikus. Itu langkah manusia. Ada orang lain di kamar ini selain dirinya dan jenazah. Bulu kuduk di tengkuk Umi berdiri tegak. Ia yakin Andre masih di belakang karena jarak dapur dan garasi cukup jauh. Lalu siapa? Maling? Atau... Umi memutar arah senternya dengan cepat ke sudut lain kamar, tepat ke arah lemari pakaian Busri yang pintunya sedikit terbuka. Cahaya senter menangkap sekelebatan bayangan hitam yang bergerak cepat bersembunyi di balik pintu lemari. Umi membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ada seseorang yang sedang bersembunyi di kamar jenazah ini, mengawasi gerak-geriknya dalam gelap. Siapa itu? Tanya Umi dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, kalah oleh gemuruh guntur yang kembali menyambar. Tidak ada jawaban. Hanya suara kresek yang kembali terdengar, kali ini lebih dekat ke arah ranjang jenazah. Umi menyadari sesuatu yang mengerikan, penyusup itu sedang mengincar sesuatu yang ada di dekat tubuh mertuanya. Rasa takut Umi perlahan berubah menjadi keberanian nekat. Ia harus melindungi jenazah ibu, apapun yang terjadi. Dengan tangan gemetar namun tekad bulat, Umi bangkit berdiri, menggenggam ponselnya erat-erat seperti senjata, siap menghadapi apapun yang bersembunyi di balik kegelapan malam itu. Siapa di sana? Jawab atau saya teriak. Seru Umi, suaranya bergetar namun lantang, memecah keheningan mencekam di kamar itu. Bayangan hitam itu tersentak kaget. Cahaya senter ponsel Umi dengan cepat menyorot ke arah sosok yang meringkuk di samping lemari. Sosok itu spontan mengangkat tangannya untuk menutupi wajah dari silau cahaya. Aduh, matikan sentermu itu, silau tahu. Dasar kampungan. Umi terbelalak. Ia sangat mengenali suara cempreng dan ketus itu. Dengan ragu, Umi menurunkan sedikit arah senternya. Di sana, berdiri Mbak Lilis dengan wajah pucat pasi namun tetap terlihat arogan. Ia mengenakan daster sutra tipis, rambutnya acak-acakan, dan tangannya memegang sebuah kotak perhiasan beludru kosong yang baru saja ia ambil dari laci terbawah. Mbak Lilis, desis Umi tak percaya. Mbak ngapain di sini gelap-gelapan? Bukannya Mbak tadi bilang takut masuk kamar ibu? Mbak Lilis mendengus kesal, melempar kotak perhiasan kosong itu ke lantai dengan kasar. Sialan, kosong melompong. Pasti si tua bangka itu sudah memindahkannya. Umpatnya tanpa mempedulikan jenazah ibunya yang terbaring kaku hanya 2 meter darinya. Mbak, tegur Umi, kali ini nadanya meninggi karena marah. Jaga bicara Mbak. Itu jenazah ibu ada di situ. Mbak nggak takut kualat? Tega-teganya Mbak menggeledah kamar saat ibu baru saja meninggal, saat Andre lagi susah payah benerin listrik.
Halah, nggak usah ceramah deh lo, bentak Mbak Lilis, melangkah maju mendekati Umi dengan mata melotot. Gue tuh lagi nyari hak gue. Lo tahu kan ibu itu pelitnya minta ampun? Gue yakin dia nyembunyiin emas batangan atau sertifikat tanah di sela-sela baju atau di bawah kasur. Mumpung gelap dan Andre si bodoh itu lagi nggak ada, gue harus nemuin duluan sebelum Mas Tio yang serakah itu ngambil semuanya. Umi menggelengkan kepala, air matanya menetes lagi. Ia tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang anak kandung bersikap sekejam ini. Di saat jenazah ibunya belum kering dimandikan, ia sudah berlaku layaknya perampok di rumah sendiri. Mbak, tolong keluar, pinta Umi tegas sambil menunjuk pintu. Hormati ibu, Mbak. Biarkan ibu tenang. Lo ngusir gue? Ini rumah ibu gue, bukan rumah lo. Mbak Lilis hendak mendorong Umi, namun tiba-tiba suara petir menggelegar dahsyat jer. Jauh lebih keras dari sebelumnya. Angin kencang mendadak menghempas jendela kamar hingga terbuka lebar brak, membuat tirai melambai-lambai liar seperti sosok putih yang terbang. Hujan tempias masuk membasahi lantai. Ah, ah, ah. Mbak Lilis menjerit histeris. Nyalinya yang tadi besar karena tamak, seketika ciut. Ia ketakutan setengah mati, mengira arwah ibunya marah. Tanpa pikir panjang, ia berlari terbirit-birit keluar kamar, menabrak pintu hingga bahunya terbentur keras, lalu suara langkah kakinya terdengar menjauh sambil terus berteriak memanggil suaminya. Suasana kembali hening, menyisakan suara deru napas Umi dan suara hujan yang membasahi lantai dekat jendela. Umi segera berlari menutup jendela dan menguncinya rapat-rapat. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena sisa ketegangan barusan. Umi kembali mendekati jenazah Busri. Ia merapikan kembali kain jarik yang sedikit tersingkap karena angin tadi. Hatinya perih. Ia mengusap kening jenazah mertuanya dengan lembut. Maafkan Mbak Lilis ya, Bu. Dia hilaf, bisik Umi, mencoba menutupi aib kakak iparnya di depan jasad sang ibu, meski ia tahu itu percuma. Saat Umi hendak menarik selimut sebatas dada, sorot lampu senternya tak sengaja menangkap sesuatu yang ganjil. Posisi tangan kanan Busri yang tadi tertutup selimut, kini terlihat jelas karena selimutnya sedikit tersibak angin. Tangan itu mengepal sangat erat. Jauh lebih erat dari posisi tangan jenazah pada umumnya. Urat-urat punggung tangannya yang keriput bahkan terlihat menonjol, seolah-olah Busri sedang mempertahankan sesuatu dengan sisa tenaga terakhirnya sebelum nyawanya dicabut. Dan ada sedikit ujung kertas putih yang menyembul dari celah ibu jarinya. Jantung Umi berdegup kencang. Ia teringat Mbak Lilis tadi mencari-cari harta karun. Apakah ini yang dicari? Apakah ibu sedang menggenggam kunci brankas atau berlian? Perlahan, Umi duduk di tepi ranjang. Dengan tangan gemetar dan hati-hati, ia menyentuh tangan kaku mertuanya. Dingin. Sangat dingin seperti es. Bu, Umi izin ya, Bu. Umi mau lihat, ibu pegang apa? Umi takut nanti diambil paksa sama orang yang salah. Ucap Umi meminta izin layaknya berbicara pada orang hidup. Seolah merestui, meski kaku, jari jemari itu tidak terlalu sulit untuk dibuka oleh Umi. Satu persatu jari itu Umi luruskan dengan penuh kelembutan. Saat kepalan itu terbuka sepenuhnya, Umi terkesiap hebat. Ia menutup mulutnya dengan satu tangan, menahan pekikan yang nyaris lolos. Matanya terbelalak menatap benda yang jatuh ke telapak tangannya. Bukan berlian. Bukan emas. Bukan kunci brankas. Benda itu adalah sebuah foto Polaroid yang sudah sangat lecek dan warnanya mulai pudar. Di foto itu, terlihat Umi dan Andre yang sedang tersenyum lebar sambil memegang buku nikah di depan kawah sederhana, 7 tahun yang lalu. Itu adalah foto pernikahan mereka yang sangat sederhana, tanpa pesta, tanpa resepsi mewah karena saat itu keluarga Andre menentang keras. Umi tidak menyangka Busri menyimpan foto itu. Selama ini, Busri selalu berkata ia membakar semua foto pernikahan, memalukan, itu. Busri selalu bilang ia jijik melihat wajah menantu miskin bersanding dengan anaknya. Tapi nyatanya, foto itu lecek bukan karena dibuang, tapi karena sering dipegang, sering dilihat, bahkan mungkin sering diremas saat rindu atau sedih. Sudut-sudut foto itu tumpul dan permukaannya sedikit terkelupas, tanda betapa seringnya benda itu disentuh. Tapi kejutan belum berakhir. Di balik foto itu, terlipat rapi sebuah gulungan uang. Bukan uang baru yang licin dari bank.
Itu adalah tumpukan uang kertas pecahan 20.000, 10.000, bahkan 5.000 rupiah yang sudah sangat lusuh dan berbau apek khas simpanan lama. Uang itu diikat dengan karet gelang merah yang sudah melar. Umi membuka gulungan uang itu dengan tangan yang gemetar hebat. Jumlahnya tidak seberapa bagi orang kaya seperti Mas Tio. Mungkin hanya sekitar 3 atau 4 juta rupiah. Tapi bagi Umi, nilai uang ini tak terhingga. Ini adalah uang receh, uang sisa belanja pasar, uang kembalian tukang sayur, yang dikumpulkan lembar demi lembar oleh seorang wanita tua yang katanya jahat. Di tengah gulungan uang itu, terselip secari kertas sobekan buku tulis sekolah. Di sana, tertulis pesan dengan tulisan tangan yang cakar ayam dan bergelombang, tanda ditulis oleh tangan yang sakit stroke dan gemetar. Umi mengarahkan senter ke kertas itu, menyipitkan mata membaca tulisan yang tintanya agak melebar mungkin terkena keringat atau air mata Busri saat menulisnya. Demi membaca kalimat pertama saja, pertahanan Umi runtuh seketika. Lututnya lemas hingga ia merosot dari tepi ranjang ke lantai. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Bukan tangisan sedih karena kematian, melainkan tangisan haru yang menghunjam dada, rasa bersalah, dan penyesalan yang mendalam karena selama ini ia pun sempat berburuk sangka. Di kamar yang gelap gulita itu, hanya diterangi cahaya senter HP yang mulai meredup, Umi memeluk lutut jenazah mertuanya, menangis sesenggukan sambil mendekap erat uang lusuh dan foto usang itu di dadanya. Ternyata, selama ini ia salah. Semua orang salah. Menantu miskin, yang selalu dihina itu, ternyata adalah satu-satunya pemilik tahta di hati kecil Busri yang paling dalam. Air mata Umi menetes satu persatu, jatuh membasahi kertas lusuh yang kini ia genggam erat. Di bawah sorotan lampu senter yang kian meredup, tulisan cakar ayam Busri seolah menjelma menjadi suara parau mertuanya yang sedang berbisik langsung ke telinga Umi. Umi mengusap matanya kasar, berusaha menjernihkan pandangan agar bisa membaca kelanjutan pesan yang terpotong-potong itu. Untuk Umi, menantuku yang paling sabar. Kalimat pembuka itu saja sudah cukup membuat dada Umi sesak. Seumur hidup menjadi menantu, belum pernah sekalipun telinganya mendengar kata manis dari mulut Busri. Yang ada hanya cacian, miskin, bodoh, dan tidak tahu diri. Namun tulisan di kertas ini berkata lain. Umi melanjutkan membaca dengan bibir bergetar. Maafkan mulut ibu yang jahat selama ini, nak. Ibu terpaksa. Ibu sengaja bersikap galak dan kejam padamu di depan Tio dan Lilis. Ibu tahu betul tabiat kakak-kakakmu. Mereka serakah, mereka iri dengki. Kalau mereka tahu ibu menyayangimu, atau kalau ibu memberimu sedikit saja perhatian, mereka pasti akan memusuhimu habis-habisan. Mereka akan menerormu, bahkan mungkin memeras suamimu, Andre, yang tidak tegaan itu. Umi tertegun. Ingatannya melayang pada kejadian-kejadian masa lalu. Setiap kali Busri memarahinya di depan umum, biasanya Mas Tio dan Mbak Lilis akan tertawa puas lalu pergi meninggalkan mereka. Ternyata, itu cara Busri, mengusir mereka agar tidak mengganggu Umi lebih jauh. Biarlah ibu yang jadi orang jahat di matamu, nak. Asalkan kalian hidup tenang, tanpa diganggu keserakahan mereka. Ibu rela dibenci, asal kalian selamat. Ibu juga tahu kamu sedang hamil, Umi. Ibu sering lihat kamu diam-diam mengusap perut dan menahan mual saat membersihkan kamar ibu. Maaf ibu tidak bisa mengelus perutmu secara langsung. Ibu takut Lilis curiga dan malah berniat jahat pada calon cucu ibu. Dia tidak suka ada saingan pewaris. Tangis Umi semakin deras. Jadi, tatapan tajam Busri ke arah perutnya waktu itu bukanlah tatapan jijik, melainkan tatapan rindu dan protektif seorang nenek. Uang di gulungan ini tidak banyak. Ini sisa uang belanja pasar yang ibu sunat diam-diam selama bertahun-tahun. Uang ini bersih, nak. Bukan seperti uang hasil bisnis Tio yang penuh tipu muslihat, atau uang arisan Lilis yang penuh riba. Pakailah uang receh ini untuk biaya lahiran cucu ibu nanti. Ibu ingin cucu ibu lahir dari uang yang bersih, supaya jadi anak soleh. Rumah dan tanah ini mungkin akan mereka rebut. Biarkan saja. Jangan dilawan. Harta tidak dibawa mati. Tapi cinta ibu, doa ibu, akan selalu menyertai kalian. Tolong sampaikan maaf ibu pada Andre. Bilang padanya, dia anak kebanggaan ibu, satu-satunya anak yang tidak silau harta. Tertanda,
ibu yang menyayangimu dalam diam. Kertas itu kini basah kuyup oleh air mata Umi. Tubuhnya berguncang hebat menahan isak tangis yang meledak-ledak. Rasa bersalah menghunjam jantungnya. Selama ini, ia sering mengeluh dalam hati, sering merasa menjadi korban, bahkan pernah terbersit rasa benci saat dimaki-maki. Padahal, di balik benteng kata-kata kasar itu, Bu Sri sedang berjuang sendirian melindungi keluarga kecil Umi dari serigala-serigala berwujud saudara kandung. Genggaman tangan jenazah yang kaku itu ternyata bukan menahan harta karun emas berlian, melainkan menahan masa depan cucunya. Bu Sri meninggal dengan membawa kecemasan akan nasib cucu yang belum lahir, hingga ia harus memastikan warisan kecil ini sampai ke tangan yang tepat. Maafkan Umi, Bu, maafkan Umi yang gak peka. Rintih Umi sambil menciumi tangan dingin mertuanya. Umi janji, uang ini akan Umi pakai buat lahiran. Anak ini akan tahu kalau neneknya adalah orang paling baik sedunia. Tiba-tiba, cahaya terang benderang menyala. Klik, lampu kristal di langit-langit kamar berpendar kembali, menyilaukan mata Umi yang terbiasa gelap. Suara bip dari AC terdengar, tanda aliran listrik sudah normal kembali. Pintu kamar terbuka. Andre masuk dengan wajah lega sambil membawa lilin yang belum sempat dinyalakan. Namun senyum leganya seketika lenyap saat melihat istrinya bersimpu di lantai sambil memeluk tangan jenazah ibunya, menangis histeris dengan memegang gulungan uang lusuh dan foto lama. Dek, kamu kenapa? Andre setengah berlari menghampiri, menjatuhkan lilin di tangannya begitu saja. Ada apa? Kamu diganggu siapa? Lilis masuk lagi. Umi tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata bengkak, lalu menyodorkan surat kumal itu ke tangan Andre. Mas baca ini, Mas. Ucap Umi tersendat-sendat. Kita salah, Mas. Kita semua salah menilai ibu. Andre bingung, namun ia mengambil kertas itu. Ia membacanya. Awalnya keningnya berkerut, namun perlahan matanya membelalak. Napasnya mulai tak beraturan. Saat sampai di kalimat tentang kehamilan Umi dan alasan Bu Sri berpura-pura jahat, pertahanan laki-laki itu runtuh. Kertas itu terlepas dari tangan Andre, melayang jatuh ke lantai. Kaki Andre lemas, ia ambruk berlutut di samping ranjang. Ibu. Suara Andre tercekat, nyaris tak terdengar. Ia menatap wajah ibunya yang kini terlihat begitu damai dalam terang lampu. Wajah yang selama ini ia kira penuh amarah, ternyata menyimpan beban kasih sayang yang teramat berat. Kenapa ibu nggak bilang? Kenapa ibu simpan sendiri sakitnya? Andre meraung, membenamkan wajahnya ke sisi ranjang. Bahunya terguncang hebat. Ia merasa menjadi anak yang paling durhaka. Ia sering diam saat ibunya memaki Umi, ia sering merasa ibunya tidak adil. Padahal ibunya sedang memainkan peran sandiwara paling menyakitkan demi melindungi mereka. Umi bergeser, memeluk suaminya erat-erat. Keduanya menangis bersama di bawah terang lampu kamar, di samping jenazah wanita tua yang baru saja mengajarkan mereka makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tak perlu diumbar dengan kata manis atau barang mewah, tapi cinta yang rela berkorban rasa dan nama baik demi keselamatan orang yang dicintai. Di luar kamar, hujan mulai reda, menyisakan gerimis halus. Namun di dalam kamar itu, badai penyesalan baru saja dimulai bagi Andre, sekaligus menjadi awal dari kekuatan baru bagi hubungan mereka berdua. Uang receh lusuh yang kini tergeletak di atas kasur itu, nilainya terasa jauh lebih mahal daripada seluruh aset yang sedang diperebutkan Mas Tio dan Mbak Lilis di alam mimpi mereka. Pagi harinya, sinar matahari menerobos malu-malu lewat celah tirai yang sudah dibuka lebar. Suasana rumah duka mulai sibuk. Beberapa tetangga dekat dan kerabat jauh mulai berdatangan, membawa wajah-wajah duka yang sopan. Bendera kuning sudah terpasang di pagar depan. Andre masih duduk di samping jenazah ibunya dengan mata sembab. Ia sudah tidak menangis lagi, namun tatapannya kosong. Surat wasiat lusuh dari ibunya sudah ia simpan rapi di saku kemeja koko hitamnya, tepat di dada sebelah kiri, seolah ingin mendekatkannya ke jantung. Sementara itu, Umi sibuk di dapur membantu ibu-ibu tetangga menyiapkan air minum dan kue-kue untuk para pelayat. Meski lelah karena semalaman tidak tidur, wajah Umi terlihat lebih tegar dan bercahaya. Ada ketenangan baru di hatinya karena ia tahu, ia dicintai oleh mertuanya. Pukul 8 pagi,
Mas Tio dan Mbak Lilis baru keluar dari kamar tamu. Mereka terlihat segar, sudah mandi dan berpakaian serba hitam yang stylish. Mbak Lilis bahkan sempat memoles make-up tipis agar tidak terlihat pucat di depan tamu. "Duh, mataku masih sembab nggak sih?" tanya Mbak Lilis pada suaminya sambil berkaca di ponsel. Semalam tidurnya nggak nyenyak, gara-gara insiden mati lampu sialan itu. Mas Tio menguap lebar sambil merapikan pecinya. "Sudah, aman kok. Yang penting nanti pas pemakaman kita harus kelihatan sedih yang elegan. Jangan lebay." Mereka berdua berjalan menuju ruang tengah tempat jenazah disemayamkan. Di sana, Andre sedang membacakan tahlil pelan. Melihat kedatangan kakaknya, Andre menghentikan bacaannya sejenak, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada amarah, ada kecewa, tapi juga ada rasa kasihan. "Gimana, Andre? Aman semalam?" tanya Mas Tio basa-basi, tanpa benar-benar peduli jawabannya. Ia lebih tertarik melirik ke arah meja di mana kotak-kotak sumbangan pelayat mulai berdatangan. "Aman, Mas," jawab Andre singkat, suaranya serak. "Baguslah," sahut Mbak Lilis. Ia kemudian celingukan. Si Umi mana? Kok enggak kelihatan nemenin jenazah? Dasar, mentang-mentang ibu sudah enggak ada, langsung malas-malasan dia ya." "Umi lagi di dapur, Mbak. Bantu bikin teh buat tamu," bela Andre, kali ini nadanya lebih tegas dari biasanya. "Halah, alasan. Palingan lagi nyari-nyari sisa makanan," cibir Mbak Lilis. Tiba-tiba, Umi muncul dari arah dapur membawa nampan berisi gelas-gelas air mineral. Ia meletakkannya di meja tamu, lalu berjalan menghampiri Andre. "Mas, Pak Modin sudah datang. Jenazah ibu mau dimandikan sekarang," lapor Umi. Mas Tio mengangguk-angguk sok sibuk. Oke. Laksanakan saja prosedurnya. Andre, kamu urus administrasi ke Pak RT ya. Aku mau telepon notaris dulu, memastikan surat-surat wasiat ibu nanti dibacakan setelah pemakaman. Biar clear semua." "Mas." Andre berdiri, menatap tajam kakak sulungnya. "Ibu belum dikubur, Mas. Tanah kuburannya saja belum digali. Bisa nggak sih Mas Tio tahan dulu ngomongin harta? Setidaknya sampai ibu tenang di liang lahat." Mas Tio tersentak, sedikit kaget dengan keberanian adiknya. "Loh, aku ini realistis, Andre. Justru mumpung kumpul semua. Nanti kalau ditunda-tunda malah jadi sengketa." "Sengketa apa, Mas?" potong Andre, suaranya mulai meninggi membuat beberapa pelayat menoleh. "Apa yang mau diperebutkan? Harta ibu? Mas Tio dan Mbak Lilis kan sudah kaya raya. Apa kurang cukup harta kalian sampai harus ribut di depan jenazah ibu?" Jaga mulut lo ya, Andre." Mbak Lilis ikut terpancing emosi, menunjuk wajah adiknya. "Lo ngomong gitu karena lo nggak punya apa-apa kan? Lo munafik. Lo pasti juga ngarepkan dapat bagian rumah ini buat bayar utang-utang lo." Andre tertawa miris. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan gulungan uang lusuh dan foto polaroid yang ia temukan semalam. Ia melempar pelan benda-benda itu ke atas meja di depan kakak-kakaknya. "Kalian cari harta karun ibu? Itu harta karunnya," ucap Andre dingin. Mas Tio dan Mbak Lilis mengernyitkan dahi, menatap jijik pada tumpukan uang receh yang berantakan di meja. "Apaan ini? Sampah?" tanya Mbak Lilis sinis. "Itu uang yang ibu genggam erat-erat saat sakaratul maut, Mbak. Uang yang Mbak Lilis cari-cari semalam waktu mati lampu sampai ketakutan setengah mati," sindir Andre telak. Wajah Mbak Lilis langsung pucat pasi, malu karena ketahuan mencoba mencuri semalam. "Ibu meninggal sambil menggenggam uang recehan ini demi cucunya. Demi anak saya yang ada di kandungan Umi," lanjut Andre, suaranya bergetar menahan tangis. "Ibu kumpulkan uang sisa belanja ini bertahun-tahun karena ibu tahu, anak-anaknya yang kaya raya tidak akan peduli pada adiknya yang miskin ini. Ibu takut cucunya terlantar." Umi mendekat, memegang lengan Andre, mencoba menenangkannya. Tapi Andre sudah tidak bisa dibendung. "Mas Tio, Mbak Lilis, kalian tahu kenapa ibu galak sama Umi? Ibu melindungi Umi dari kalian. Ibu tahu kalian serakah. Ibu berpura-pura benci supaya kalian gak iri dan gak jahatin Umi." Mas Tio terdiam, wajahnya merah padam antara malu dan marah. Mbak Lilis ternganga,
tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ngarang cerita dari mana lo? Elak Mas Tio. Ibu itu emang benci sama istri lo yang kampungan itu. Baca ini. Andre menyodorkan surat wasiat kumal itu tepat ke depan wajah Mas Tio. Mas Tio menyambar kertas itu dengan kasar, membacanya sekilas. Matanya bergerak cepat dari kiri ke kanan. Perlahan, ekspresi arogan di wajahnya luntur, digantikan oleh ekspresi kaget dan tak percaya. Tangannya mulai gemetar memegang kertas itu. Mbak Lilis ikut mengintip membaca dari balik bahu suaminya, dan matanya pun membelalak. Nggak mungkin. Gumam Mbak Lilis pelan. Ibu nulis ini? Ini tulisan ibu pas stroke. Keheningan menyelimuti mereka bertiga di tengah hiruk-pikuk pelayat. Surat itu adalah tamparan keras. Sebuah pukulan telak yang menghantam ego dan kesombongan mereka. Ternyata selama ini mereka salah besar. Mereka mengira ibu membenci Umi dan memihak mereka karena mereka sukses. Padahal, ibu justru sedang melindungi si miskin dari si kaya yang berhati miskin. Andre mengambil kembali surat itu dari tangan kakaknya yang lemas. Simpan rasa malu kalian, Mas, Mbak. Sekarang kita mandikan ibu. Dan asal kalian tahu, Andre menatap tajam kedua kakaknya, saya tidak butuh warisan rumah ini. Ambil saja kalau kalian mau. Saya sudah dapat warisan paling berharga dari ibu, ridho dan doanya. Itu yang gak kalian punya. Andre berbalik, menggandeng Umi menuju ruang pemulasaran jenazah, meninggalkan Mas Tio dan Mbak Lilis yang terpaku kaku seperti patung, dengan rasa malu yang mulai merayapi hati nurani mereka yang selama ini tertutup harta. Untuk pertama kalinya, si kakak yang kaya raya merasa sangat miskin di hadapan adiknya. Proses pemandian jenazah berlangsung hikmat namun penuh ketegangan. Umi dengan telaten membasuh tubuh kaku mertuanya untuk terakhir kali. Tidak ada rasa jijik sedikit pun. Tangannya lembut menyabuni kulit keriput yang kini dingin itu, seolah sedang memandikan bayinya sendiri. Sementara itu, Mbak Lilis hanya berdiri di pojokan pintu kamar mandi, memegang hidungnya dengan sapu tangan, enggan menyentuh air, apalagi menyentuh jenazah. Ia beralasan tidak kuat bau kapur barus, padahal hatinya sedang berkecamuk hebat setelah membaca surat wasiat tadi. Saat jenazah selesai dikafani dan hendak disyolatkan, ruang tengah sudah penuh sesak oleh pelayat. Pak RT memberikan sambutan singkat, diikuti oleh ustadz setempat. Tiba saatnya perwakilan keluarga memberikan sambutan pelepasan. Biasanya, ini adalah tugas anak tertua laki-laki. Mas Tio maju ke depan mikrofon. Wajahnya yang biasanya percaya diri dan angkuh, kini tampak kusut. Ia memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit berkeringat. Matanya menyapu wajah-wajah para pelayat, lalu berhenti pada keranda ibunya yang tertutup kain hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mas Tio terdengar parau. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili keluarga. Kalimatnya terhenti. Tenggorokannya terasa tercekat. Bayangan tulisan cakar ayam ibunya di kertas lusuh itu terus menari-nari di pelupuk matanya. Anak-anakku yang kaya tapi serakah. Kalimat itu memang tidak tertulis eksplisit, tapi tersirat jelas di setiap goresan tinta surat itu. Mas Tio merasa ditelanjangi di depan umum, meski tak ada satupun orang lain yang tahu isi surat itu selain mereka bertiga. Ia berusaha melanjutkan, tapi lidahnya keluh. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur dengan tumpukan uang dan kesibukan, kini menyeruak keluar. Ia teringat betapa jarangnya ia pulang, betapa seringnya ia membentak ibunya saat minta uang renovasi rumah padahal itu rumah ibunya sendiri, dan betapa ia menelantarkan ibunya saat sakit stroke. Mas Tio menunduk, tak kuasa menahan getaran di bibirnya. Mikrofon itu mendenging pelan. Suasana hening. Para pelayat saling pandang, heran melihat pengusaha sukses itu tiba-tiba kehilangan kata-kata. Mbak Lilis yang berdiri di belakangnya menyenggol lengan suaminya, memberi kode agar Mas Tio segera menyelesaikan pidatonya yang canggung. Tapi Mas Tio justru mundur, menjauh dari mikrofon, dan menggeleng lemah. Ia tidak sanggup. Ia merasa tidak pantas berdiri di sana sebagai anak berbakti. Melihat kakaknya mundur, Andre melangkah maju. Ia mengambil alih mikrofon dengan tenang. Mohon maaf, kakak saya sedang kurang enak badan, ucap Andre bijaksana, menutupi aib kakaknya. Saya
Andre, mewakili almarhumah Ibu Sri, memohonkan maaf sebesar-besarnya jika semasa hidup Ibu ada salah kata atau perbuatan. Dan jika Ibu memiliki utang piutang, mohon segera hubungi kami ahli warisnya. Suara Andre tenang namun berwibawa. Tidak ada lagi sosok Andre yang minder dan penakut. Kematian ibunya dan kebenaran yang terungkap semalam telah mendewasakannya dalam sekejap. Setelah sholat jenazah, keranda diusung keluar menuju pemakaman umum yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah. Andre bersikeras ikut memanggul keranda di posisi depan, posisi terberat. Mas Tio, karena rasa malu atau mungkin gengsi, memilih berjalan di samping keranda, hanya memegang besi penyangga sekadarnya tanpa benar-benar memikul beban. Di pemakaman, cuaca mendung sisa badai semalam membuat suasana semakin syahdu. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, Andre turun ke bawah untuk menyambut jasad ibunya. Ia mengadzani ibunya dengan suara yang bergetar hebat, menahan tangis agar adzan itu terdengar sempurna. Air matanya menetes jatuh ke kain kafan putih yang perlahan mulai kotor oleh tanah liat. Umi duduk bersimpuh di tepi liang, menaburkan bunga dengan doa yang tak putus-putus. Di seberangnya, Mbak Lilis berdiri memegang payung hitam besar, matanya tersembunyi di balik kacamata hitam. Namun dari gerak bahunya, terlihat ia sesekali menyeka pipi. Entah air mata penyesalan, atau sekadar akting, hanya Tuhan yang tahu. Prosesi pemakaman selesai. Gundukan tanah merah bertabur bunga kini menjadi rumah baru Bu Sri. Satu persatu pelayat mulai pulang. Tinggallah keluarga inti di sana. Mas Tio berdeham, memecah keheningan. Andre, soal rumah. Andre menoleh, menatap kakaknya datar. Kenapa, Mas? Mau dijual sekarang? Tanahnya masih basah loh. Bukan gitu, Mas Tio tanpa salah tingkah. Maksudku, ya kita bicarakan nanti sajalah di rumah. Nggak enak di sini. Mereka pun berjalan pulang. Sesampainya di rumah, suasana canggung kembali terasa. Mas Tio dan Mbak Lilis duduk di ruang tengah, sementara Andre dan Umi membereskan sisa-sisa gelas air mineral pelayat. Duduk dulu sini, Andre, Umi, panggil Mas Tio akhirnya. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Ini sertifikat rumah Ibu. Aku ambil dari brankas tadi pagi sebelum berangkat ke makam. Aku Mas Tio terus terang. Andre menghela napas panjang. Ia sudah siap untuk bertengkar atau mengalah. Silakan Mas kalau mau diambil. Aku sama Umi nggak minta apa-apa. Kami ikhlas. Mas Tio terdiam, menatap sertifikat itu lama. Lalu, dengan gerakan yang mengejutkan, ia mendorong map itu ke arah Andre. Ambillah, kata Mas Tio pelan. Mbak Lilis melotot kaget, melepas kacamata hitamnya. Mas, kamu gila ya? Itu nilainya miliaran. Kenapa dikasih ke Andre semua? Diam kamu, Lis, bentak Mas Tio, kali ini matanya berkaca-kaca. Kamu nggak malu apa? Kita ini sudah kaya. Rumah kita gedong, mobil kita banyak. Tapi apa yang kita kasih ke ibu pas ibu sakit? Cuma alasan sibuk. Cuma uang transferan yang nggak seberapa buat kita. Mas Tio menunjuk Andre. Adikmu ini, dia yang nyebokin ibu, dia yang suapin ibu, padahal hidup dia pas-pasan. Istrinya, Umi, yang tiap hari kita hina, ternyata dia yang paling tulus sayang sama ibu. Pantas ibu ngasih harta karun itu ke mereka. Itu simbol, Lis. Simbol kalau harta kita itu nggak ada harganya dibanding bakti mereka. Mbak Lilis terdiam, bibirnya terkatup rapat. Kata-kata suaminya menohok ulu hatinya. Aku malu. Andre, suara Mas Tio merendah, hampir berbisik. Sebagai kakak tertua, aku gagal. Aku gagal jadi anak, gagal jadi kakak. Rumah ini, hak kamu. Ibu pasti mau rumah ini jatuh ke tangan anak yang mau merawatnya, bukan anak yang cuma mau duitnya. Andre tertegun. Ia tidak menyangka hati kakaknya yang sekeras batu bisa luluh. Umi pun menatap Mas Tio dengan pandangan tak percaya. Tapi Mas. Andre mencoba menolak halus. Ini warisan, harus dibagi sesuai hukum agama. Anggap saja bagianku dan bagian Lilis sudah kami ambil duluan lewat biaya kuliah mahal, modal usaha yang dulu ibu kasih. Dan ya, rasa bersalah ini, potong Mas Tio. Ia bangkit berdiri,
menepuk bahu Andre keras-keras. Jaga rumah ini. Rawat peninggalan ibu. Dan tolong izinkan aku sesekali mampir buat ziarah, tanpa ribut soal harta lagi. Mbak Lilis masih diam, tapi ia tidak lagi memprotes. Ia hanya membuang muka, menyembunyikan rasa malunya yang sudah sampai ke ubun-ubun. Hari itu, di ruang tengah yang menjadi saksi bisu pertengkaran mereka selama ini, sebuah rekonsiliasi yang tak terduga terjadi. Bukan karena negosiasi bisnis, tapi karena tamparan keras dari sebuah kematian dan selembar surat wasiat lusuh yang membuka mata hati mereka yang buta. Waktu bergulir begitu cepat. 7 bulan telah berlalu sejak kepergian Bu Sri. Rumah besar yang dulunya terasa dingin, angker, dan penuh ketegangan, kini telah berubah wajah. Tidak ada lagi perabotan mewah berdebu yang hanya jadi pajangan. Umi dan Andre telah menyulap rumah itu menjadi hunian yang hangat, di mana suara tawa dan lantunan ayat suci sering terdengar mengisi setiap sudut ruangan. Pagi itu, tangis bayi memecah keheningan fajar. Umi baru saja melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat di bidan desa terdekat. Andre mengazani putrinya dengan mata berkaca-kaca, persis seperti saat ia mengazani jenazah ibunya dulu, namun kali ini adalah air mata bahagia. Saat tiba waktunya membayar biaya persalinan, Umi mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas bayinya. Ia menyerahkan tumpukan uang kertas lusuh pecahan 20.000, 10.000, dan 5.000 rupiah kepada sang bidan. Uang itu berbau apek khas simpanan lama, uang yang sama yang digenggam erat oleh Bu Sri di detik terakhir hidupnya. Maaf ya, Bu Bidan, uangnya agak bau dan lecek. Ini tabungan neneknya bayi ini, ucap Umi dengan senyum bangga. Sang bidan yang menerima uang itu tertegun sejenak, lalu tersenyum haru. Tidak apa-apa, Bu Umi. Uang ini justru terasa sangat berharga. Baunya adalah bau perjuangan seorang nenek. Ternyata, jumlah uang dalam genggaman Bu Sri itu pas sekali untuk biaya persalinan normal dan perawatan selama 3 hari. Tidak kurang, tidak lebih. Seolah-olah Bu Sri sudah menghitungnya dengan cermat dari alam sana, memastikan cucunya lahir tanpa menyusahkan kedua orang tuanya yang sedang merintis hidup. 2 bulan pasca kelahiran si kecil yang diberi nama Sri Hanggini, untuk mengenang sang nenek, Umi memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Memanfaatkan halaman depan rumah yang luas dan strategis, ia dan Andre mendirikan sebuah warung sederhana. Bukan kafe kekinian, melainkan warung jajanan pasar. Plang nama warung itu dicat sederhana oleh Andre. Dapur Bu Sri, spesialis lapis legit. Ya, lapis legit. Kue yang dulu di bab 1 dihina habis-habisan oleh Bu Sri sebagai makanan murahan, berminyak, dan kampungan, kini justru menjadi primadona. Resepnya adalah resep yang sama yang dulu Umi bawa. Bedanya, kini Umi tahu bahwa sebenarnya Bu Sri menyukai kue itu. Dulu, Bu Sri hanya gengsi dan takut terlihat menyukai pemberian menantu miskin di depan anak-anak kayanya. Usaha itu laris manis. Banyak tetangga dan orang lewat yang mampir. Rezeki mengalir deras, cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk masa depan Hanggini. Andre pun kini berhenti dari pekerjaan serabutannya dan fokus membantu mengelola warung, serta mengurus manajemen keuangan dengan lebih rapi. Suatu sore yang cerah, sebuah mobil mewah berhenti di depan warung. Mas Tio turun dari mobil, kali ini tanpa setelan jas formal, hanya mengenakan kemeja santai. Ia tidak sendiri, Mbak Lilis ikut turun, membawa sebuah bingkisan besar berwarna merah muda. Suasana canggung sempat terasa saat para pelanggan warung menatap mereka. Mas Tio yang dulu sombong, kini tersenyum ramah menyapa beberapa tetangga. Ia berjalan menuju etalase kue. Beli lapis legitnya 2 loyang. Bu Bos, canda Mas Tio pada Umi yang sedang melayani pembeli. Umi tertawa kecil. Siap, Mas. Tumben mampir jam segini. Iya, kangen sama kue buatanmu. Lagian, itu si Lilis mau lihat keponakan barunya. Mas Tio menunjuk istrinya. Mbak Lilis mendekat ke arah Andre yang sedang menggendong Hanggini. Wajah judesnya sudah jauh berkurang, meski gaya bicaranya masih ceplas-ceplos. Ia menyodorkan bingkisan itu. Nih, buat si kecil. Baju-baju lucu. Tenang aja, gue belinya pas diskon kok, nggak mahal-mahal banget. Elak Mbak Lilis gengsi, padahal merek di tas itu menunjukkan harga jutaan rupiah. Andre tersenyum tulus. Makasih ya, Mbak Lis. Mas Tio.
Kalian mau minum dulu? Kopi? Boleh, kopi hitam 1. Sekalian mau ngobrol soal makam ibu. Rencananya bulan depan aku mau pasang kijing, batu nisan, yang bagus. Kalian setuju kan? Tanya Mas Tio. Kali ini ia bertanya dan meminta pendapat, bukan memutuskan sepihak seperti dulu. Setuju, Mas. Yang penting sederhana dan sesuai syariat, jawab Andre. Pemandangan sore itu sungguh menyejukkan. 3 bersaudara yang dulu saling sikut dan saling hina karena harta, kini duduk bersama di satu meja kayu sederhana, menikmati kopi dan kue lapis, sambil menatap bayi mungil yang tertidur lelap. Harta warisan berupa rumah itu tetap menjadi milik Andre dan Umi, namun pintunya selalu terbuka lebar bagi Mas Tio dan Mbak Lilis kapanpun mereka ingin pulang. Mereka sadar, uang bisa dicari, tapi keluarga yang tulus tidak bisa dibeli. Malam harinya, setelah warung tutup dan Andre sudah terlelap karena kelelahan, Umi duduk sendirian di ruang tengah. Lampu temaram menyinari foto besar Busri yang kini dipajang rapi di dinding utama. Di foto itu, Busri tidak tersenyum, wajahnya tegas seperti biasa. Namun bagi Umi, tatapan di foto itu kini terlihat berbeda. Umi menimang Hanggini dalam gendongannya, lalu menatap foto mertuanya lekat-lekat. Lihat, Bu, bisik Umi pelan. Cucu ibu sudah lahir. Dia cantik, mirip ibu hidungnya. Dia lahir pakai uang ibu. Dia minum susu dari hasil jualan kue yang dulu ibu bilang, racun gula. Umi tersenyum, air mata haru menetes di pipinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menjadi penjahat demi melindungi kami. Terima kasih sudah memilihku menjadi menantumu, meski ibu tak pernah mengucapkannya. Sekarang Umi paham, cinta seorang ibu itu tidak selalu berwujud pelukan hangat atau kata-kata manis. Kadang, cinta itu berwujud benteng berduri yang melukai orang lain demi menjaga anak yang di dalamnya tetap aman. Umi mengecup kening anaknya, lalu mematikan lampu ruang tengah. Istirahat yang tenang ya, Bu. Warisan ibu aman. Bukan rumah atau uangnya, tapi keutuhan keluarga ini yang akhirnya kembali rukun. Itu warisan ibu yang paling mahal. Di luar, bulan bersinar terang, seolah tersenyum menyaksikan kedamaian di rumah itu. Kisah, menantu paling miskin, itu telah berakhir. Berganti menjadi kisah tentang kekayaan hati yang sesungguhnya. Pesan moral cerita. Jangan menilai buku dari sampulnya. Apa yang tampak sebagai kebencian atau kekejaman di permukaan, terkadang adalah bentuk perlindungan dan kasih sayang yang tak terucap. Jangan terburu-buru menghakimi hati orang lain. Harta bukan ukuran kemuliaan. Kemewahan dan kekayaan materi tidak menjamin bakti seorang anak. Ketulusan hati, kesabaran, dan kasih sayang, seperti yang dilakukan Umi dan Andre, jauh lebih berharga daripada tumpukan uang. Bakti membawa berkah. Kesabaran Umi dan Andre dalam rawat orang tua meski sering disakiti, pada akhirnya berbuah manis. Kebaikan akan selalu menemukan jalannya kembali kepada pelakunya.